Shalom Healing Insight Families, bagaimana kabarnya? Saya terus mendoakan kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Melalui dua cerita yang akan kita bandingkan di Alkitab. Bagaimana mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bagaimana menghadapi masalah, dan di mana kita harus bersama Tuhan. Hari ini saya akan mengambil renungan kita dari dua tokoh, yaitu Ishak dan Elimelek. Ishak berada di Kejadian dan Elimelek berada di Rut pasal yang pertama. Bagaimana mengandalkan Tuhan dalam segala hal? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Yang ayatnya kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini, dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sampai ayat kelima dan ayat yang keenam. Nah, ini yang diperlukan. Ketika terjadi kelaparan di sana, Ishak pergi ke Gerar, tetapi Tuhan menampakkan diri dan mengatakan, jangan kemana-mana, jangan ke Mesir, tinggallah di sini. Dan ayat yang ke-6, Ishak taat. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Secara manusia, di tengah kelaparan, sedangkan Mesir yang penuh dengan kekayaan, Tuhan memerintahkan untuk Ishak tinggal di situ. Artinya bahwa kita bisa dapat poin pertama, bahwa ketaatan itu akan menghasilkan penyertaan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita taat firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan memberi kita berkat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di dalam kisah Ishak ini, kita bisa belajar bahwa ia selalu mengandalkan Tuhan. Ia menuruti perintah Tuhan. Di tengah kelaparan itu, dia tidak panik. Dia tidak berjalan pada pemengertian sendiri. Dia ikut jalan Tuhan. Maka yang dihasilkan apa dari mengandalkan Tuhan itu tadi? Yaitu di ayat yang ke-12 dari pasal ke-26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh haleluya, saudara. Ini kita harus belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bagaimana mengandalkan Tuhan? Ya percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Walaupun tidak masuk logika, tetapi kita butuh taat. Seperti Ishak, dia taat, dia bersabar, dan dia berusaha dengan iman, yaitu dia menabur. Hasilnya apa? Kaya raya, banyak lembu sapi dombanya. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu seperti apa orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Apa yang dia dapat? Mari kita baca Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab yang menemukan di sana sebagai orang asing. Elimelek. Ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda.
Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ini Elimelek berasal dari Betlehem Yehuda. Dan ketika kelaparan terjadi, ini persoalan yang sama tetapi berbeda zaman, yaitu bahwa meresponi suatu masalah itu benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Kalau tidak, ini yang terjadi seperti Elimelek. Ia berjalan pada pengertian sendiri, tidak tanya Tuhan, tidak menunggu Tuhan, langsung pergi. Dan hasilnya apa? Dari kita mengandalkan pemikiran sendiri, itu tidak akan membuat masalah selesai. Kita baca ayat yang ketiga dari Rut pasal yang pertama. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Bukan malah untung, malah buntung, saudara. Inilah, di dalam hal keadaan apapun, mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan mengandalkan pemikiran sendiri. Kalau ada masalah, datang kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam segala hal dalam hidupmu, dan jangan tinggalkan Dia. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan. Shalom.